saya Neng Nala Najah. Saya dari kelas 12 MIPA 1, MAN 2 Ciamis, Sunan Gresik. Perkiraan lahir pada abad ke-14 di Asia Tengah. Beliau dijuluki sebagai Syekh Mahribi dan Kakek Bantal. Beliau bermukim di Campa pada tahun 1379 Masehi. Kemudian beliau hijrah ke Pulau Jawa pada tahun 1392 Masehi. Beliau menyebarkan agama Islam melalui perdagangan dengan cara membuka warung sembako. Daerah yang dituju pertama adalah daerah Sembalo. Beliau menikah dengan putri raja dan memiliki 2 anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau wafat pada tahun 1822 Hijriah di Gresik. Nama saya Zalfa Aizara Kotaim, kelas 12, MIPA 1, MAN 2 Ciamis. Ingin menyampaikan biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecil, beliau dikenal dengan nama Raden Rahmatullah, lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan salah satu seorang wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nama Ampel identik dengan nama di mana ia bermukim, yaitu daerah Ampel Denta, yang kini bagian dari Surabaya. Istri Sunan Ampel yaitu Nyai Ageng Manila. Salah satu anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah dengan mendirikan pondok pesantren di daerah Ampel. Dan dari sinilah Sunan Ampel mendidik para pemuda-pemuda Islam dan menjadikan mereka sebagai dai. Salah satu muridnya yaitu Raden Fatah. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Kesultanan Demak. Perkenalkan, nama saya Nadia Sipa Safaatun Najah dari kelas 12 MIPA 1 MAN 2 Ciamis. Di sini saya akan memaparkan biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yakni Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Rembang dari pasangan suami istri yakni Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Biografi Sunan Bonang sekaligus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad. Dia memiliki 8 saudara, salah satunya Raden Qasim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Sunan Bonang belajar agama Islam dan keilmuan lainnya dari sang ayahnya langsung, yaitu Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta dan kepada Syekh Maulana Ishaq. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedigdayaan menakjubkan. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Makam Sunan Bonang hingga saat ini masih banyak dikunjungi peziarah dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alifiana Dewi Fauziah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi dan meninggal tahun 1592. Ayahnya adalah Arya Wilatita. Nama Sunan Kalijaga paling banyak disebut masyarakat Jawa. Dia juga memiliki sejumlah nama panggilan lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama Sunan Kalijaga berasal dari Dusun Kalijaga di Cirebon. Pada saat di Cirebon, Sunan Kalijaga pernah bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Adapun di kalangan masyarakat Jawa, nama Kalijaga dikaitkan dengan kesukaan wali ini untuk berendam di sungai atau jaga kali. Namun ada yang menyebut istilah Kalijaga berasal dari bahasa Arab, yaitu Kolizoko, yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci kesultanan. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salat. Dia juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam, yang menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bagian timur. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama Derajat diambil dari nama derajat, yaitu
diambil dari nama desa yaitu Derajat di Kabupaten Lamongan, tempat beliau berdakwah. Nama kecil dari Sunan Derajat yaitu Raden Kosim. Kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifudin. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren, yaitu dalam Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, nama saya Anissa Hayanur Faiza dari Mandua Ciamis kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama lengkap Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ia juga memiliki nama lain yaitu Jaka Samudra. Kenapa sih disebut Jaka Samudra? Karena ia dulu pernah dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Samboja. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan dari pasangan Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Pada masa Wali Songo, ia bertugas untuk mengubah perhitungan bulan, tahun, dan windu, lalu menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan termasuk urusan protokolernya. Secara teknis, ia juga bertugas untuk membuat kertas. Cara berdakwah Sunan Giri melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan di bidang pendidikan. Di bidang ini, ia mendirikan sebuah pesantren, yaitu Pesantren Giri Kedaton, yang merupakan pusat politik di Jawa saat itu. Ia juga mengajarkan ajaran Islam kepada para muridnya. Pendekatan yang kedua melalui penggunaan karya seni dan hiburan, seperti permainan anak-anak dan tembang. Yang diciptakan oleh Sunan Giri adalah jelungan, jamuran, lir-ilir, cublak-cublak suweng, asmarandana, dan pucung. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Masjid Sunan Giri, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Perdana dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah wali songo penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus nama aslinya adalah Jafar Shodiq atau Jafar Shodiq Azmat Khan. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah cucu buyut dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550 Masehi. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan, dan kesusastraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Beliau mendapat gelar Waliul Ilmi sehingga beliau diangkat sebagai penghulu atau qadi di Kerajaan Demak. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahnya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Delingsing. Mubalik datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Saya Aldi Ahmad Firdaus dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam golongan Dewan Wali Songo. Nama lainnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Umar Said atau Sunan Muria lahir pada tahun 1450, beragama Islam. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Di dalam tradisi penulisan tembang, Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis sinonim, dan kinanti. Sunan Muria menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya dalam seni pewayangan. Misalnya, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan, pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus, Kalimasada, Begawan, Ciptaning, Semar Ambarang,
Jatur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan, wayang Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi lama, dan praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Kompleks makam Sunan Muria berada di Bukit Muria yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.